Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Menunjukkan Hati Hanya Kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membaca kembali kisah hidup Abraham, maka kita dapat menemukan bahwa Abraham adalah pribadi yang memancarkan karakter Kristiani. Abraham memiliki iman dan karakter yang dapat menjadi teladan kita. Seorang yang tidak mau membuat persoalan yang menyusahkan orang. Dimanapun berada, dia adalah seorang yang terhormat. Dan dalam perjalanan Abraham dari Ur dan beberapa kisah interaksinya dengan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, Abraham disebut Tuan karena Abraham begitu ramah. Kita takjub terhadap sikap Abraham terkait dengan Lot, keponakannya. Pada saat gembala-gembala dari Lot dan Abraham bertikai, Abraham berkata, "Tidak baik kita bertikai. Gembalamu, gembalaku, aku dan kau, karena kita masih kerabat. Sekarang pilihlah, negeri ini luas bagimu." Mestinya Lot itu tahu diri, ya. Dia seorang keponakan yang dibawa oleh Abraham. Bukan tidak mungkin masa kecilnya pun dalam asuhan Abraham. Lot mestinya berkata, "Paman, yang pilih dulu, jangan saya." Tetapi Lot tidak berkata begitu. Dia melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, yang artinya berlimpah dan subur. Maka Lot memilihnya. Abraham mengalah. "Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kau ke barat, aku ke timur." Karakternya itu mengalah. Ketika istrinya meninggal, orang-orang Kanaan menyediakan tempat bagi istrinya dengan cuma-cuma. Tetapi Abraham tidak mau terima cuma-cuma. Dia bayar seharga yang berlaku bagi para saudagar, walaupun dia bisa mendapatkan gratis. Kisah lainnya, ketika dia mendengar Lot ditawan oleh Raja Kedor Laomer, dia bisa berkata, "Rasakan kamu," tetapi tidak. Dia mengumpulkan orang-orangnya yang hanya sekitar 318 jumlahnya untuk mengejar raja itu. Abraham bukan seorang yang duduk-duduk. Abraham seorang pekerja keras dan bisa jadi seorang panglima perang, sebab bukan hanya Kedor Laomer, melainkan beberapa raja yang sudah dikalahkan sebelumnya. Ketika dia kembali, Raja Sodom minta pembebasan atas orang-orang yang ditawan. Tetapi hartanya diserahkan kepada Abraham. Abraham berkata, "Tidak, ambil semua yang sudah dimakan bujang-bujangku." Ya sudah, Abraham tidak mau mengambil barang rampasan perang yang mestinya menjadi haknya. Apa yang membuat Abraham memilih karakter seperti itu? Kita tidak pernah tahu dengan pasti karena latar belakang masa muda Abraham tidak jelas. Tetapi dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat-ayat lainnya tertulis, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita dapat membaca ayat-ayat senada ketika Abraham berada di sebuah tempat. Dia membangun altar atau mezbah. Kalau diurutkan,
agama di sekitar Mesopotamia di daerah Sumeria ada agama kuno. Bukan tidak mungkin Abraham dan kerabatnya juga pernah memeluknya, tetapi Abraham mengenal Yahweh. Apapun bentuk penyembahan yang dilakukan Abraham, dia tidak menunjukkan objek penyembahannya kepada siapapun kecuali kepada Yahweh. Saudara-saudara, kita bisa mengerti kalau Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi sudah ada dan kekal sampai kekal, ya, sudah ada dari kekal sampai kekal. Keagungannya tidak terkira. Mau memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham karena Abraham menunjukkan hatinya kepada Yahweh. Apapun cara penyembahannya, dia memberikan altarnya bagi Tuhan, bukan bagi dewa lain, bukan kepada objek lain, tetapi kepada Yahweh Allahnya, Allah yang proper name-nya Yahweh, yang menyatakan diri sebagai Allahnya Abraham, adalah Bapa kita. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang sama. Selanjutnya dalam Kejadian 13 dan berikutnya, yaitu perjalanan hidup Abraham. Sebagai manusia, dia juga punya kekurangan. Ketika masuk Mesir, Abraham takut kalau dirinya dibunuh. Maka dia meminta Sarai untuk mengaku bahwa mereka adalah saudara, bukan suami istri. Bayangkan betapa pedihnya hati Sarai dan Abraham ketika Firaun hendak mengambil Sarai sebagai istrinya. Tetapi Abraham tidak marah. Alkitab tidak mencatat pedihnya hati Abraham. Abraham telah bertekad untuk tidak kembali ke Ur Kasdim, walaupun dalam masa kekeringan dia lebih memilih ke Mesir daripada kembali ke Ur Kasdim. Di sini kita melihat betapa tinggi integritas Abraham. Dia memilih untuk menaati Elohim Yahweh, Allahnya, ya, karakter yang luar biasa. Ingatkah ketika Abraham disuruh Allah menyembelih anaknya Ishak menjadi kurban bakaran? Abraham tidak mencurigai Tuhan, dan hebat sekali. Sering Tuhan membawa kita seperti Abraham di situasi-situasi yang begitu sulit. Sebagai manusia, kita pasti ada kelemahan, tetapi kita tidak boleh mencurigai Allah. Allah pasti menolong. Abraham fokus kepada Yahweh dimanapun berada. Dia membangun mezbah altar. Itu yang membuat Abraham takut akan Allah. Abraham menghormati dan mempercayai Allah. Abraham tidak mencurigai Yahweh yang layak dipuji, dimuliakan. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.